Silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan ya. Yakini sih yakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, berbuat kebaikan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Artinya mengingatkan, mengajarkan kepada kita, jika kita diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Tapi jika diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Syukur alhamdulillah para bunda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah pada hari ini dengan niat yang baik, mengharapkan ridha Allah, kita dapat berkumpul bermajelis di kediaman Ibu Ayu. Semoga Ibu Ayu dan keluarga besar mendapat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita pun mendapatkan kebaikan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan semangat istiqomah pula, insya Allah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Saya ulangi, kayaknya belum kompak nih tadi. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya Rabbi. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Insyaallah ya. Makin bersyukur? Alhamdulillah. Sudah enggak marah-marah lagi, insyaallah. Baik, hari ini kita kajiannya mengenai beberapa hal umum saja, tapi nanti Ibu kita bisa diskusi sebanyak mungkin ya. Tapi yang pertama adalah saya ingin sampaikan renungan dari hadis Nabi terlebih dahulu. Yang maksudnya Rasul pernah bersabda, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan susunan dari yang ada kita urutkan ya. Dalam hal ini ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu.
sempatmu sebelum sempitmu. Ketika kamu diberi kemudahan kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Mudamu sebelum tuamu. Dan yang kelima pada akhirnya, hidupmu sebelum matimu. Sehatmu sebelum sakitmu. Nabi mengatakan ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas asya wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Bu, nggak ada ceritanya orang sehat terus tuh nggak ada. Pasti kita akan mengalami sakit. Pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh, di situ, masya Allah. Artinya ini mengajarkan kepada kita selagi kita ini diberi kesehatan oleh Allah, ya dimaksimalkan melakukan banyak kebaikan. Karena kalau udah sakit tahu sendiri, Bu, nggak bisa banyak kebaikan yang kita lakukan. Apalagi biasa sehat, waktu sehat saja nggak bisa melakukan kebaikan yang banyak maksimal, apalagi ketika sakit. Nah, ini mengajarkan kepada kita, perhatikan kesehatanmu sebelum sakitmu. Nah, terutama sakit itu ada sakit yang memang berpahala. Ada orang sakit malah diberi pahala oleh Allah. Ada yang sakit menjadikan dia dosa. Ada sakit yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, ada yang sakit dia buat sendiri. Makanya lebih baik nggak sakit gigi daripada sakit hati. Ya nggak? Lebih baik nggak sakit gigi daripada sakit hati. Maksudnya apa? Jangan sakit gitu loh. Jadi ketika kita diberi kesehatan, maksimalkan kebaikan itu yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Saya tanya, Bu, mahalnya sehat, berharganya sehat, bernilainya sehat itu kapan? Mahalnya sehat, berharganya sehat, ya, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika bukan. Nah, itu perlu diluruskan. Kenapa? Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itu baru bernilai, itu baru keren. Loh, nyatanya apa? Banyak orang yang sehat tapi sombong. Banyak orang yang sehat tapi suka bohong. Banyak orang yang sehat tapi na'udzubillah min dzalik nyakitin anak mertua. Ada kan? Ada yang sehat tapi na'udzubillah suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Ada yang sehat, pelitnya 17 setan. Ada yang sehat tapi nggak baik, nggak akur sama pasangannya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama teman sahabatnya. Banyak yang sehat tapi nggak beriman, nggak mau ibadah kepada Allah. Buruk berarti kesehatannya itu, nggak ada nilainya. Tapi bernilainya sehat ketika kesehatan Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah. Karena Allah takdirkan kita ini dalam iman ini untuk ibadah hidup ini. Dan kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya untuk kita sendiri. Ya. Contohnya kalau dia sakit tapi dia malah berzikir, malah dia ingat Allah, dia malah mau mendoakan yang lainnya, dia mau bertobat malahan, hilang kesombongannya. Itu malah sakitnya bernilai. Sakitnya baru berharga. Tapi kalau dia sakit malah pergi ke dukun para tidak normal. Na'udzubillah min dzalik. Kan ada, Bu, ada kan? Orang ketika miskin ibadahnya, sholatnya rajin, baca Qur'annya, zikir istighfarnya, doanya masya Allah, wiridnya baik dia, baca Qur'annya, tahajudnya. Ketika dia sakit, ketika dia miskin seperti itu, begitu dia diberi kekayaan, dia malah apa? Diberi kekayaan dia malah apa? Tadinya kalau waktu miskin dia ibadahnya rajin, taat, amal solehnya. Itu ketika dia miskin. Tapi begitu diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia malah apa? Dia malah bersyukur ini, Bu. Masya Allah. Ini berarti baik banget gitu ya kan? Ya. Karena kalau diberi kesenangan kan bersyukur. Dia yang tidak menyenangkan sabar. Ada lagi. Ketika kaya sombongnya ampun, lupa diri sama orang tua, lupa sama saudara, nggak ingat ibadah, perilakunya nggak baik, pelit dan lain sebagainya. Itu ketika dia kaya, sampai lupa sama orang tuanya, sama saudaranya. Ketika dia kaya, begitu dia jatuh miskin, dia malah apa?
Dia malah apa? Dia malah murtad. Naudzubillah min. Ini kan parah banget gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu, memang harus begitu Bu ya, insyaallah. Baik ya. Jadi yang agak berbeda-beda dikit lah gitu ya. Jadi sehatmu sebelum sakitmu. Makanya selagi kita diberi kesehatan, maksimalkan. Yakin Bu, ibu itu kalau lagi sakit ya, itu makan empedu itu, minum makan empedu itu pasti pahit Bu kalau lagi sakit. Nah itulah. Kalau lagi sehat aja pahit, apalagi lagi sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika sempatmu sebelum sempitmu. Ibu pernah hitung nggak sehari semalam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Kalau jam mesti jawabnya 24 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga. Masya Allah. Silakan Bun. Ya. Ya, biar ada cerita ya. Jadi Bunda pernah ngitung dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Jangan bilang 24 jam ya, 24 jam mesti bisa. Tapi menitnya. Saya ingin ajarkan, ingatkan, sadarkan pada diri saya dan kita apa? Betapa banyak orang mengabaikan, membuang waktu. Ternyata dari satu hari satu malam itu Allah kasih waktu kita 1440 menit. 1440 menit itu 24 jam. Ya, pertanyaannya dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Halo? Halo? 25 menit. Masya Allah. Taruhlah 1 jam. Lah terus kalau 1440 menit, lah yang sekian ribu menit itu dikemanakan? Nah, itu menunjukkan kita nggak produktif. Ya, makanya apa Bu? 3 tahun lebih berharga daripada 30 tahun. 30 tahun habis untuk maksiat, untuk dosa, nggak ibadah, nggak sholat, naudzubillah min dzalik, melakukan yang nggak manfaat. Tapi 3 tahun sebelum kematiannya dia fokus dalam kebaikan ibadah dalam. 3 tahun lebih bermakna daripada 30 tahun yang dia sia-siakan waktu itu. Karena orang yang beriman itu waktu ke waktunya apa? Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini contohnya saya mau tanya. Para bunda ini, panjenengan ini dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Enggak dihitung. Enggak dihitung. Maksudnya enggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya itu. Masya Allah. Saking enggaknya gitu, Masya Allah. Nah, macam mana ini? Nah, saking banyaknya aja enggak dihitung ya. Wele-wele juga tuh. Jadi yuk, Allah masih kita beri waktu, Allah masih kasih kita waktu, kesempatan dimaksimalkan. Bu, sama-sama orang kaya, orang miskin, orang yang beriman, orang kafir sama sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi gitu ya. Itu ya namanya waktu ya sehari semalam ya segitu menitnya. Enggak berubah. Tapi bagi orang yang beriman itu banyak kebaikan yang dia lakukan. Maka ada istilah minimalnya itu orang yang beriman itu setiap harinya dia melakukan yaitu 10 kebaikan. Itu sangat minim sekali. Ya, bahkan termasuk yang namanya tahajud. Itu tahajud itu akan lebih baik dan sempurna kalau dirangkai dengan 6 amalan. Ya. Oh ya, bunda ini, para bunda ini termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam ya? Halo? Assalamualaikum. Jadi termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Masya Allah. Bangun malam buka keran itu ya. Bu, ya malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya, kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud dalam satu pekan belum bisa tiap malam, paling tidak usahakan dalam satu pekan. Nggak usah banyak-banyak kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan dalam satu pekan. Nggak usah banyak-banyak.
cukup lakukan barang 5, 6, 7 kali saja cukup dalam satu pekan itu. Nggak usah banyak-banyak ya. Ya paling nggak sebelum tidur witir. Nggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat dulu. Pokoknya sebelum subuh walaupun mungkin hanya dapat 2 rakaat, nggak apa-apa. Harus dimulai semuanya. Kenapa? Kata kuncinya apa? Bisa karena biasa dan membiasakan diri. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Mau jadi orang baik itu memang banyak, masya Allah, ujiannya banyak. Tapi nggak juga susah. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Kenapa? Nabi pernah mengatakan ketika mengingatkan seseorang, maksudnya lakukan ini, lakukan itu dalam kebaikan. Terus kalau yang nggak baik, kalau kita simpulkan, tinggalkan ini, tinggalkan keburukan kebiasaan ini. Apa dia katakan? Saya nggak bisa ya Rasul. Nabi nggak suka. Tapi katakan, doakan saya, atau saya akan berusaha. Bismillah, saya akan berubah. Sebab kalau sudah mengatakan saya nggak bisa, itu kata-kata nggak bisa itu mengunci loh. Ya nggak? Contohnya tadi nggak bisa naik motor. Enggak, aku nggak bisa. Dan nggak mau mencoba, ya selamanya nggak bisa. Ya nggak? Ada orang begini, kalau saya ini tentang Al-Quran tidak pernah salah saya. Sombong nggak orang ini? Kalau Quran saya itu tidak pernah salah. Sombong nggak orang ini? Nggak sombong. Kok dia bisa mengatakan tuh wajar lumrah, lawang dia nggak pernah baca Al-Quran kok. Jadi dia nggak pernah salah. Dia nggak pernah baca Al-Quran. Tetapi bukan berarti benar. Lebih baik dia banyak salah mungkin, tapi dia baca Al-Quran. Nah, perlahan-lahan kesalahannya akan dia tinggalkan, berubah menjadi baik, kan begitu? Ya. Tapi kalau saya nggak bisa, nggak pernah salah dengan Al-Quran, nggak pernah baca, ya wajar. Tapi bukan berarti benar loh ya. Lebih baik orang salah, dia mau mencoba, atau kalau Al-Quran dia membaca Al-Quran walaupun banyak salahnya. Karena orang yang baik itu orang yang mau mengakui kekurangan kesalahan. Orang yang bodoh kan merasa pintar, merasa benar sendiri, bahkan bisa masuk sombong. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, insya Allah kita itu nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah. Cuman untuk mengeluarkan ziz, zakat, infak, sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya enggak? Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit enggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit enggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis gitu ya. Naudzubillah. Dan yang keempat, mudamu sebelum tuamu. Bu, pada akhirnya kita semua akan mengalami tua. Gak ada orang tuh ceritanya itu muda, gak ada. Pasti akan mengalami tua. Itu pun kalau nyampe umur kita. Ya, di antara tanda-tanda tua itu ubahnya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang. Nah, itulah eyang yang nggak bersyukur itu loh ya. Kemudian yang kelima, pada akhirnya hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya kita mati. Puncaknya orang hidup mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Suka nggak suka, siap nggak siap, pasti akan mati. Tapi Nabi mengatakan, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umat Rasulullah adalah orang yang tahu nih kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya, kemudian dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal saleh. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Mana yang lain, orang yang cerdas dari umat Rasulullah, yaitu orang yang sadar diri dengan kesalahan, dosa, kekurangannya, tapi dia tidak berputus asa. Dia kembali kepada Allah. Dia dengan tobat-tobatan nasuha, ya. Dia dengan beribadah dengan ibadah, dia berhijrah dengan beribadah. Ini lebih baik, Bu, ketimbang orang yang taat tapi sombong. Allah benci
Orang yang taat tapi sombong, walaupun dia taat tapi sombong benci. Maaf ya, sombong itu bisa bentuknya keguyon, lelucon, candaan-candaan, gurau-gurau. Contohnya ini habis kajian taklim nih, para bunda ini nanti pulang. Begitu pulang, temu tetangga disapa atau temannya, dari mana? Ngajilah taklim lah, nggak kayak lu nggak sadar-sadar. Contohnya. Ya. Itu walaupun bentuknya guyon, candaan, gurau nggak boleh. Ya, walaupun teman kita tahu sih kita gurau nggak boleh. Tapi katakan, alhamdulillah, tadi ada acara silaturahim dengan teman-teman, sekaligus ada kajian taklim, insyaallah. Ikut yuk, insyaallah ada kajian, ada nambah ilmu. Itu kan menjadi nilai dakwah. Yang Bu, kalau kita ngajak teman, sahabat, tetangga, mau nggak mau itu nggak ada masalah, tetap Allah kasih kita pahala. Ibu-ibu mendoakan temannya, saudaranya, tetangganya dalam kebaikan. Terlepas doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak, tetap diberi pahala oleh Allah. Itulah kebaikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Teruslah kita mengajak kebaikan. Tidak usah pikirkan mau atau tidak. Karena yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, hidupmu sebelum matimu. Kalau ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjaya itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Nanti di akhirat akan disempurnakan dari amalan seorang hamba. Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan ibadah amal soleh, dibalas oleh Allah dengan banyak kebaikan-kebaikan kemuliaan. Tapi kalau dia berbuat maksiat dan dosa, sekecil apapun pun akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus aluna yauma idzin anin naim. Dan kalian manusia akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian perbuat, ya. Jadi pada akhirnya apa? Hidupmu sebelum matimu. Setiap yang berjiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau, yang namanya mati pasti akan datang. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat, saya ulangi, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Ya gurunya mati tapi setelah lama dulu gitu loh. Mati juga. Setiap yang berjiwa pasti akan mati kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ini renungan yang pertama buat diri kita. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Selagi Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, maka perbanyaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal soleh. Apalagi Bu, sebenarnya kalau kita menyadari ya, setiap ketika kita lahir nih, ketika kita dilahirkan dari rahim orang tua kita, ibu kita, itu ponisnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Ya. Ini cerita yang belum lama ini Bu, saya dapat 2 cerita. Qadarullah kok ceritanya mirip, ya, tapi nggak sama. Yang satu dari anaknya temennya ini mau wisuda di UGM, tapi beberapa waktu yang lalu. Jadi besok wisuda, hari ini dia dari Kudus ke Jogja, ya mungkin mau lihat kampusnya, apalah acaranya begitu. Jadi besok wisuda, hari ini ke kampus, ya menyiapkan karena dia nggak ngekos di sana, ada kesempatan lah, ya sama orang tuanya ngabarin gitu loh, memastikan besok bisa berangkat nggak ke Jogja untuk wisuda. Bu, aku mau pulang ya. Kata ibunya, udah nggak usah, nanti ibu sama kakakmu, mungkin bapakmu nggak bisa, yang nggak, aku kayaknya perlu pulang. Ya udah, kalau kamu pulang aja. Bu, pulang. Qadarullah, naik motor, ya, baru sampai Solo 3, ternyata kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana nggak sedihnya ibunya?
Ini anak pertama yang dia biayai, ya mungkin bukan masalah biayanya ya Bu, tapi sebuah harapan. Namanya kalau biasanya kan kalau lulusan yang namanya kedokteran itu pasti kebanggaannya lebih ya Bu ya. Tapi begitulah kematian. Jadi akhirnya ya nggak bisa. Yang satu lagi yang di Kalimantan, ini lebih serem lagi nih. Jadi pagi siang gini nih ya, pagi lah gitu wisuda, saya nggak tanya apanya, dokter juga, kedokteran juga ya, wisuda terus malamnya nikah ya. Qadarallahnya itu ya, perjalanan nikahnya bagus lah ya. Nikahnya asar, kemudian biasalah Bu kalau resepsinya kan jam 7 gitu ya. Itu Bu resepsi itu ya selesai jam 9 ya. Dia ke kamar mandi, kok nggak enak rasanya gitu. Ke kamar mandi, ya belum masuk kamar mandi sebetulnya enak, udah dokter kan ya, kepleset orangnya kaget, mau dibawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal. Kayak gini yang sedih siapa Bu? Bapaknya, istrinya ya, atau mertuanya, atau kakak adiknya atau saudaranya? Yang sedih siapa ini Bu? Yang merasakan. Kita nggak merasakan, nggak sedih, nggak merasakan kok. Loh ya nggak? Itu kalau yang saudaranya nggak merasakan juga nggak sedih Bu. Ya, jadi intinya kadang-kadang itu Bu, kita masalah orang kita bawa ke kita, akhirnya ke bawah-bawah kita. Saya tanya ini contohnya, Ibu kan punya teman, punya saudara, punya tetangga. Naudzubillah min dzalik, kurang ajar banget deh. Suka mencela kita, menghina kita, memfitnah kita. Jadi jahat deh sama kita. Ini tetangga, teman jahat banget nih. Omongannya jelek deh. Itu masalah nggak? Nggak masalah, itu masalah dia. Bukan masalah kita. Tapi maaf, ketika masalah dia, Ibu masukkan pada pikiran Ibu, perasaan Ibu akan kebawa terus. Akhirnya apa? Nggak ada manfaatnya buat rusak hati kita. Apalagi wanita itu perasaannya Masya Allah. Wah, kalau udah jengkel itu Bu, sampai mengatakan luka yang kurasakan. Padahal nggak benar, nggak usah ngapain sedih. Sedih boleh, tapi nggak boleh berada dalam kesedihan. Karena kalau berada dalam kesedihan, setan masuk merusak kita. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu orang beriman. Ya sudah, katakan sudah qadar Allah. Ya alhamdulillah dia membenci saya. Apalagi kalau dia ngumpat kita Bu, jelek-jelekin kita, alhamdulillah, ambil dosaku, ambil. Kita mestinya senang. Kan kalau ada yang menggunjing kita kan berarti dosa kita diambil dia kan? Ambil. Terusin aja. Tapi kalau Ibu enggak, tadi Ibu ke bawah-bawah. Ya. Naudzubillah nih. Jadi kita harus olah nih hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Dulu waktu kuliah kita kan ada pelajaran namanya mengolah amarah. Saya senang tuh materi psikologi itu, mengolah amarah itu senang saya. Ya. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya enggak? Ya. Mau tahu bener. Bu Ayu saya jadikan contoh ya. Ya, biar gampang. Yang lainnya kan belum kenal. Jadi ini mengolah amarah. Contoh, maaf, ada teman Bu Ayu atau tetangga Bu Ayu bilang, "Wah, Bu Ayu ini orangnya pelit, sombong, kuper, egois." Itu kalau dimasukin hati, ngerusak hati kita enggak? Nah, tapi kalau mengolah amarah enggak? Oh enggak kok, maksudnya dia ngingetin saya biar jadi orang yang dermawan, biar jadi orang yang enggak egois, enggak sombong. Oh maksudnya dia ngingetin saya biar jadi orang yang sabar. Selesai. Itu namanya mengolah amarah. Walaupun dari orang itu buruk sekalipun, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita nerimanya positif.
walaupun naudzubillah caranya memang tidak baik gitu ya. Nah, itu namanya mengolah amarah. Kalau semua ucapan yang jelek kita, Nabi itu dikatakan gila kan Bu, dijelek-jelekkan, tukang sihir dan lain sebagainya. Itu kita belajarnya dari Nabi. Kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, burung miran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.